Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva dari Prodi Teknik Informatika kelas BTI 24. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Dosen pengampu Bapak Mohbadri Tamam MKom. Baik, video kali ini saya akan menjelaskan tentang arrays dan CASC. Baik, yang pertama di sini ada pengertian arrays. Arrays Reduced Instruction Set Computer, yaitu arsitektur prosesor yang memiliki jumlah instruksi sedikit, sederhana, dan cepat dieksekusi. Jadi arrays itu arsitektur prosesor yang dirancang dengan jumlah instruksi yang sedikit dan sederhana. Dan setiap instruksi pada arrays dibuat agar dapat dieksekusi dengan cepat, biasanya hanya dalam satu siklus clock. Dan tujuan utama dari arrays yaitu meningkatkan kecepatan pemrosesan dan efisien kerja prosesor. Dan arrays juga memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama ada instruksi sederhana, yang kedua ada waktu eksekusi singkat, dan yang ketiga ada cocok untuk pipeline, dan yang keempat yaitu ada lebih hemat daya. Berikutnya yang kedua ada pengertian CASC, Complex Instruction Set Computer, yaitu arsitektur prosesor dengan instruksi banyak dan kompleks. Ciri yang pertama pada arrays yaitu instruksi sederhana, yaitu memiliki fungsi yang spesifik dan tidak kompleks. Hal ini membuat prosesor lebih mudah dan memahami dan menjalankan setiap instruksi. Yang kedua ada waktu eksekusi singkat. Karena instruksinya sederhana, sebagian besar instruksi arrays dapat dieksekusi dalam satu siklus clock, sehingga proses komputasi menjadi lebih cepat. Yang ketiga ada cocok untuk pipeline. Arsitektur array sangat mendukung teknik pipeline, yaitu pembagian proses eksekusi instruksi ke beberapa tahap. Dengan pipeline, beberapa instruksi dapat diproses secara bersamaan sehingga kinerja prosesor meningkat. Dan yang terakhir yaitu ada lebih hemat daya. Proses eksekusi yang sederhana dan efisien membuat konsumsi dan daya arrays lebih rendah. Oleh karena itu, arsitektur ini banyak digunakan pada perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Jadi CASC yaitu arsitektur prosesor yang memiliki instruksi banyak dan kompleks. Setiap instruksi dapat menjalankan beberapa tugas sekaligus, sehingga kode program menjadi lebih bagus. Dan CASC ini juga memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu instruksi kompleks, satu instruksi banyak tugas, dan ukuran program lebih kecil, eksekusi lebih lama. Instruksi kompleks, satu instruksi memiliki fungsi yang lebih rumit. Yang kedua, satu instruksi banyak tugas, yaitu mengurangi jumlah baris program. Ukuran program lebih kecil, yaitu lebih hemat memori. Dan eksekusi lebih lama, yaitu karena proses instruksi lebih kompleks. Jadi CASC ini banyak digunakan pada komputer desktop dan laptop seperti prosesor Intel dan AMD. Berikutnya ada perbandingan arrays dan CASC. Pada tabel ini ditunjukkan perbandingan antara arsitektur arrays dan CASC berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama, jumlah instruksi. Arrays memiliki jumlah instruksi yang sedikit, sedangkan di CASC memiliki instruksi yang lebih banyak. Dan juga kompleksitas, instruksi pada arrays bersifat sederhana, sedangkan pada CASC instruksinya lebih kompleks. Dan ada kecepatan. Arrays memiliki kecepatan eksekusi yang lebih cepat karena instruksinya sederhana, sedangkan di CASC relatif lebih lambat karena satu instruksi memerlukan proses yang lebih panjang. Kemudian ada konsumsi daya. Arrays lebih hemat daya, sedangkan CASC lebih boros dalam penggunaan energi. Terakhir ada pipeline. Arsitektur
itu RAIS sangat cocok untuk teknik pipeline, sedangkan di CASC kurang cocok karena instruksinya kompleks. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pada RAIS dan CASC. Kelebihan RAIS memiliki proses eksekusi yang cepat karena instruksinya sederhana. Selain itu, RAIS juga lebih efisien dalam penggunaan energi sehingga cocok untuk perangkat mobil. Arsitekturnya yang sederhana membuat kinerja prosesor menjadi lebih optimal. Dan kekurangan dari RAIS yaitu instruksinya sederhana. Sebuah program pada RAIS bisa membutuhkan lebih banyak instruksi sehingga kode program menjadi lebih panjang. Dan kelebihan dari CASC memungkinkan kode program lebih singkat karena satu instruksi dapat menjalankan beberapa tugas sekaligus. Hal ini membuat CASC lebih mudah digunakan oleh programmer. Dan kekurangan CASC ini, instruksi yang kompleks membuat CASC mengonsumsi daya lebih tinggi dan waktu eksekusi instruksi lebih lama dibandingkan RAIS. Selanjutnya di sini ada contoh prosesor dan penggunaannya. Yang pertama ada RAIS. Contoh prosesor RAIS antara lain ARM, MIPS, dan RAIS V. Prosesor RAIS banyak digunakan pada smartphone dan tablet karena memiliki kinerja yang efisien dan konsumsi daya yang rendah. Dan di CASC contoh prosesornya yaitu Intel X86 dan AMD. Prosesor ini banyak digunakan pada laptop dan komputer desktop karena mampu menjalankan aplikasi yang kompleks. Kesimpulan dari contoh prosesor dan penggunaannya RAIS dan CASC ini, RAIS lebih cocok untuk perangkat yang membutuhkan efisien daya, sedangkan di CASC cocok untuk perangkat yang membutuhkan performa tinggi. Baik, yang terakhir di sini ada kesimpulan dari RAIS dan CASC. Kesimpulannya itu di RAIS menekankan kecepatan dan efisiensi, dan di CASC menekankan kemudahan pemrograman. Pemilihan arsitektur tergantung kebutuhan. Saat ini RAIS banyak digunakan pada perangkat mobil. Baik, jadi kesimpulan dari pembahasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa RAIS menekankan pada kecepatan dan efisiensi sehingga mampu mengeksekusi instruksi dengan lebih cepat dan hemat daya. Sementara itu, CASC lebih menekankan pada kemudahan dalam pemrograman karena instruksinya lebih kompleks dan dapat menyelesaikan beberapa tugas sekaligus. Pemilihan arsitektur prosesor tergantung pada kebutuhan pengguna. Saat ini arsitektur RAIS banyak digunakan pada perangkat mobil karena efisien dan hemat energi. Baik, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan tentang RAIS dan CASC. Apabila ada kekurangan dan kesalahan selama saya menjelaskan, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.